Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Puji syukur Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan di ruang kolaborasi ini. Semua dalam keadaan sehat ya. Baik. Saya lihat dulu semua sudah hadir ya Bapak Ibu ya. Bu Ana, Bu Ustuana sudah hadir, Pak Ignatius, Pak Koirul Iksan, Pak Muhammad Samsuri, semua juga sudah hadir. Baik. Mudah-mudahan untuk pertemuan kita hari ini nanti lancar. Marilah kita berdoa bersama-sama. Saya minta bantuan. Siapa yang akan memimpin doa? Silakan. Saya, Bu. Silakan Pak Ignatius. Marilah teman-teman kita berdoa agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan untuk hari ini tetap ceria ya, kita semangat belajar di sini bersama-sama. Kita coba kita bermain-main dulu. Saya pengen tahu dari Bapak Ibu, jadi bisa menggambarkan ya, saya kirim nanti di linknya di kolom chat ya. Tolong Bapak Ibu gambarkan benda yang paling Bapak Ibu sukai dan hal itu membawa hal yang positif bagi diri Bapak Ibu. Silakan digambarkan, saya kirim linknya di kolom chat. Baik, sudah terkirim Bapak Ibu, silakan gambarkan benda yang paling Bapak Ibu sukai dan itu membawa hal yang positif bagi diri Bapak Ibu. Nah, ini siapa ini yang mulai menggambar? Diberi nama dulu ya, di sampingnya diberi nama, sambil diberi nama. Oke, saya ingin tanya dulu nih ke Pak Ignatius, kenapa kok menggambar laptop itu? Hal positif apa yang bisa diambil dari laptop ini Pak Ignatius? Silakan. Kalau saya menggambar laptop, Bu, karena begini, jujur aja laptop itu sangat membantu saya di dalam proses pembelajaran, di dalam proses untuk perbaikan diri, dan di dalam proses kami itu mencari nafkah. Jadi menurut Pak Ignatius ini bahwa dengan laptop bisa proses untuk pembelajaran, proses mengembangkan diri dan mencari nafkah itu yang lebih penting. Betul. Oke, luar biasa. Pak Samsuri ini yang beda dari yang lain. Kenapa menggambar wanita, Bapak? Terima kasih. Saya bukan menggambar benda, Bu. Tapi saya menggambar seorang wanita, ini adalah istri saya. Dengan istri saya, itu bisa menyemangati dan membuat hati saya bahagia. Sehingga saya akan dapat bersemangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dan bahkan sudah dapat mendapatkan laptop juga. Nah, itu segala-galanya. Nah, itu jadi semangat saya, ya, apapun itu karena ada istri di samping saya yang mendorong. Terima kasih. Luar biasa Pak Samsuri, luar biasa banget ya. Istrinya ini sebagai penyemangat. Jadi dari istri itulah justru menghasilkan laptop, luar biasa. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk sharingnya hari ini. Dari Bapak Ibu kami sudah bisa ambil ya, jadi hal-hal yang positif yang menurut Bapak Ibu ada dua benda, ada laptop, ada seorang wanita. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan laptop tentu saja sebagai alat untuk pembelajaran, menghasilkan karya-karya karena banyak data yang tersimpan di situ, dan seorang wanita sebagai istrinya Pak Samsuri itu sebagai penyemangatnya. Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin share screen ya. Baik. Kita tunggu. Iya. Baik Bapak Ibu, kita belajar di modul 1.4 ya, budaya positif di forum diskusi karena kemarin kita sudah berdiskusi Bapak Ibu di ruang breakout room. Saat ini tinggal mempresentasikan. Bapak Ibu, marilah kita hadir seutuhnya di ruangan ini, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, bersyukur, dan welas asih.
Baik Bapak Ibu, yang kita harapkan bahwa nanti di dalam diskusi Bapak Ibu melakukan evaluasi dan refleksi ya tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman dan mengenai konsep disiplin positif. Baik Bapak Ibu, pembukaan untuk presentasi kelompok di modul 1.4. Tujuan pembelajaran kita hari ini bahwa CGP bisa mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP lain. Skenario pembelajarannya seperti yang tadi saya ungkapkan ya, pembukaan, kemudian presentasi kelompok nanti, ada pengantar presentasi dari kelompok yang sedang presentasi dan ada umpan balik, kemudian presentasi, kita analisis bersama dan saling memberikan umpan balik. Umpan baliknya tentu saja yang konstruktif ya, yang membangun. Untuk tanya jawab dan penguatan Bapak Ibu, nanti tanya jawab dari hasil diskusi kelompok dan materi yang belum Bapak Ibu pahami. Selanjutnya penguatan dari presentasi dari hasil diskusi dan terakhir penutup, nanti kita akan mengingatkan kembali tahapan alur yang akan Bapak Ibu pelajari. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kesepakatan belajar kita hari ini, pertama seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat ya. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta yang bicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Mic-nya di-mute ya, sehingga tidak mengganggu. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan atau raise hand ya. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan terakhir, yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira dan semangat tentunya. Kita presentasi kelompok ya, 90 menit ya. Nah, masing-masing kelompok nanti Bapak Ibu memiliki maksimal waktunya 20 menit untuk presentasi. Selama presentasi, silakan share screen bahan presentasi yang sudah dibuat kemarin. Dan ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama. Setelah presentasi selesai, peserta lainnya dipersilakan untuk memberikan umpan balik konstruktif atau yang membangun ya, maksimal 10 menit untuk umpan baliknya. Dan yang terakhir, yang kelima, umpan balik yang diberikan berdasarkan beberapa pertanyaan, hal yang menarik tentunya ya, yang paling menarik yang Bapak Ibu temukan. Kemudian hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut oleh Bapak Ibu dan peran guru dalam membuat budaya positif di kelas. Silakan siapa yang duluan akan presentasi? Jadi silakan untuk notulennya bisa menuliskan pertanyaan dan jawabannya nanti. Baik, silakan. Kelompoknya siapa dulu? Oke, terima kasih Bu Us. Silakan Bu Ustuana. Oke, terima kasih Bu Erna. Hasil diskusi dari kelompok saya kemarin dan hari ini saya presentasikan kepada panjenengan semua. Yang pertama yaitu terkait dengan beberapa hal yang terjadi, yang lazim terjadi ya di keseharian kita. Yang pertama itu kita kebiasaannya kalau ada murid kita yang melakukan kesalahan itu biasanya terburu-buru untuk ngejudge gitu ya, atau memberikan sesuatu bahwa kamu ini memang salah gitu ya misalnya, tanpa ditanya dulu penyebabnya apa. Kemudian tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan, langsung menghukum gitu. Kemudian juga tidak diberikan kesempatan untuk bagaimana mengungkapkan yang terbaik ini harus diselesaikan dengan cara apa, hingga semuanya seperti langsung sudah dijudge, kemudian dihukum langsung beruntun gitu Bu, sehingga sama sekali nggak ada hal yang bisa digali dari yang sedang bermasalah ini. Itu yang sering kali terjadi, sehingga kita terus berusaha untuk belajar sebagai seorang guru bagaimana caranya kita berubah. Minimal mindset-nya dulu bahwa orang melakukan kesalahan itu pasti ada penyebabnya. Jadi dari penyebab itu maka kita tahu bagaimana
harus menyelesaikan step by step-nya sampai kemudian menemukan kesepakatan, mengembalikan ke kondisi semula bagaimana yang membuat kesalahan ini menyadari, kemudian bisa menentukan sendiri langkah-langkahnya apa untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti itu Bu Erna dari kelompok kami. Monggo yang lainnya bisa memberi umpan balik kepada kelompok kami. Terima kasih Bu Ustuana, luar biasa sekali. Jadi kebiasaan kalau di sekolah itu murid itu kalau membuat kesalahan, guru akan menjudge tanpa menanyakan kesalahannya itu apa. Jadi silakan kelompok lain yang ingin menanggapi. Pak Samsuri, silakan Bapak. Luar biasa Bu Us, memang harusnya seperti itu. Jadi suatu kesalahan atau sesuatu salah itu tidak selamanya salah. Berarti harus ada perbaikan-perbaikan. Jadi kalau kita pandang dengan hukuman, anak itu bukannya istilahnya menjadi sadar akan kesalahannya, tapi dia mau melakukan kebaikan itu karena takut, bukan karena kesadaran dari dirinya. Memang harusnya seperti itu yang kita harus terapkan di sekolah-sekolah kita. Jadi kita selalu berpikiran positif terhadap apa yang dilakukan oleh anak. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsuri. Jadi budaya positif yang diterapkan ke anak ya, sehingga anak itu tidak merasa disalahkan seperti itu. Baik, jadi itu tadi tambahan dari Pak Samsuri, paling tidak anak itu diberikan kesempatan untuk bagaimana menyelesaikan masalahnya, sehingga tidak menjudge seperti yang diungkapkan kelompoknya Bu Ustuana tadi ya, agar anak itu tidak melakukan kesalahan lagi, diberi penguatan, ditanya penyebabnya itu apa, sehingga kenapa dia itu melakukan hal seperti itu. Seperti itu kalau presentasi dari kelompoknya Bu Ustuana tadi, ditanyakan penyebabnya, sehingga tidak langsung menjudge bahwa kamu salah. Begitu. Silakan yang menanggapi kembali dari kelompoknya Bu Ana, Pak. Dari kelompoknya Pak Ignatius atau Pak Iksan, silakan. Kami sudah Bu, sudah siap, sudah mengerti. Ya, seperti itu jawaban kami gitu. Oh begitu. Nah baik, Bapak Ibu yang lainnya sudah setuju ya? Setuju Bu. Baik, jadi sudah disepakati. Mungkin ada kelompok lain yang presentasi lagi, satu lagi yang terakhir. Satu kelompok lagi yang akan presentasi, kelompoknya Pak Iksan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Fasilitator yang sangat saya banggakan. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Diskusi kami kebetulan topiknya tentang budaya positif. Ya, budaya positif bagaimana cara menerapkannya di tengah-tengah ke lingkungan kita, baik itu lingkungan yang ada di sekolah maupun yang ada di luar sekolah. Intinya budaya positif ini berkaitan dengan pembiasaan. Bagaimana kita selaku guru ini bisa membiasakan kepada murid-murid kita untuk berlaku atau berbuat yang baik atau dalam istilah lain positif. Seperti itu, dan dasarnya dengan segitiga restitusi. Jadi anak kita motivasi atau kita kembangkan motivasi intrinsiknya. Motivasi dari dalam dirinya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena takut sama gurunya, tapi dia melakukan kegiatan, melakukan sebuah tugas itu karena memang kewajibannya, karena memang itu yang harus diselesaikan, seperti itu, bukan karena faktor yang dari luar. Seperti itu kesimpulan daripada diskusi yang kami selesaikan di kelompok kami dan kami wujudkan dalam bentuk video. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sudah diaplikasikan dalam bentuk video ya di kelompoknya Pak Iksan. Jadi intinya kelompoknya Pak Iksan ini lebih menekankan pada pembiasaan ya. Pembiasaan yang guru harus lakukan
bisa melakukan segitiga restitusi kalau anak itu melakukan kesalahan ya. Jadi dari unsur dari dalam dulu ya, dari intrinsiknya, unsur intrinsiknya. Baik, silakan Bapak Ibu, kelompok lain yang menanggapi dari kelompoknya Pak Iksan, silakan. Pak Samsuri. Baik Ibu, memang bagus sekali apa yang disampaikan oleh Pak Iksan itu sangat luar biasa, dalam arti untuk menciptakan suasana di lingkungan sekolah itu menjadi lebih baik, bahkan itu perlu kita aplikasikan, kita terapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan di sekolah kita semua itu bisa menerapkan seperti itu. Jadi kalau seperti itu, alangkah nyamannya, alangkah senangnya siswa itu belajar di sekolah tersebut. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Samsuri. Dari kelompoknya Pak Samsuri intinya menyetujui ya terkait dengan yang disampaikan oleh kelompoknya Pak Iksan, mengaplikasikan di sekolah, intinya seperti itu. Alangkah indahnya, alangkah nyamannya, alangkah baiknya kalau itu benar-benar diimplementasikan di sekolah kita. Nah, baik Bapak Ibu, luar biasa. Terima kasih sekali hari ini untuk diskusinya, sangat menyenangkan ya. Kita refleksi dulu sebelum kita mengakhiri dari diskusi hari ini. Saya kirim link Padlet-nya ya. Apa pelajaran diperoleh pada diskusi hari ini tentang budaya positif? Yang kedua, apa yang akan Anda lakukan untuk perbaikan dalam melaksanakan budaya positif? Silakan Bapak Ibu diketik. Jadi apa pelajaran yang diperoleh pada diskusi hari ini tentang budaya positif? Pak Iksan, budaya positif yang harus kita terapkan. Saya semakin memahami tentang budaya positif setelah kita berdiskusi tadi ya. Pak Ignatius sudah merasa semakin bisa memahami bagaimana budaya positif itu. Baik, luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih untuk diskusi kita hari ini ya. Bapak Ibu sudah mendapatkan banyak pencerahan terkait dengan budaya positif setelah kita saling memberikan umpan balik di sini. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan hal-hal yang positif ini benar-benar Bapak Ibu bisa terapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Untuk penutup ya, tahapan belajar berikutnya, Bapak Ibu jangan lupa untuk mempelajari demonstrasi kontekstual ya di LMS. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa meningkatkan semangat belajar anak-anak dengan melakukan pembiasaan budaya positif. Terima kasih kebersamaannya Bapak Ibu, dan saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan saat saya menyampaikan. Mohon doa, memimpin doa untuk penutupnya ya. Pak Iksan, silakan memimpin doa. Siap. Bapak Ibu, mari kita tutup sesi ruang kolaborasi sesi 2 ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih Pak Iksan yang sudah memimpin doa hari ini, dan jangan lupa Bapak Ibu tetap semangat, jaga kesehatan, kita foto bersama dengan gaya yang paling unik, coba dengan gaya yang paling unik. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan hari ini ya, dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.